Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Saya Wan Kurniawan. Saya akan menjelaskan sedikit tutorial bagaimana cara melakukan praktikum online menggunakan e-learning STTA. Kita mulai sekarang. Oke, langkah yang pertama kita masuk ke portal e-learning STTA. Bagi yang belum tahu, silahkan ketikkan saja e-learning STTA. E-learning STTA. Oke. Nah, e-learning STTA berada di halaman elena2.ac.id. Silahkan kalian klik saja. Ini merupakan tampilan awal halaman homepage dari portal e-learning STTA. Kemudian di sini kalau misalkan kalian pengen belajar lebih lanjut untuk tutorial Elena, penggunaan Elena, silahkan kalian klik di sini, ada download tutorial bagi mahasiswa. Oke, untuk melakukan praktikum online, cara yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu, login ya, nanti ke Inggris. Nah, bagi yang belum punya account, silahkan kalian klik new account terlebih dahulu dengan syarat kalian harus memasukkan email aktifnya. Karena apa? Karena nanti link aktivasi akan dikirimkan melalui email yang kalian inputkan saat registrasi. Bagi yang sudah mempunyai account, silahkan login langsung saja. Nah, ini adalah halaman dashboard kalian. Ini adalah halaman dashboard. Jadi di sini nanti akan tertera mata kuliah yang pernah kalian enroll atau daftar. Oke. Kemudian langkah yang selanjutnya kita mencari mata kuliah yang akan kita masuki atau kita enroll ya. Oke. Misalkan kita akan masuk ke dalam mata kuliah praktikum pemrograman sistem. Nah, ini dia. Praktikum pemrograman sistem ya, pastikan kalian tidak salah masuk dengan cara mengecek nama mata kuliahnya, kemudian teachernya siapa, kemudian dalam kategori mana, di prodi mana ya. Kalau misalkan informatika dia CF, kalau misalkan teknik dirgantara dia CD, karena ada beberapa nama mata kuliah yang sama tetapi berbeda prodinya. Oke, setelah kalian pastikan itu benar, klik saja. Nah, nanti akan masuk ke dalam halaman perkuliahannya. Nah, ini halaman perkuliahannya. Yang pertama di sini paling atas ada introduction, kemudian di sini ada aturan perkuliahan. Kemudian, nah, kita langsung lanjut ke praktikum online-nya. Di dalam e-learning STTA kita menggunakan plugin VPL atau kependekan dari Virtual Programming Lab. Itu sebuah plugin yang digunakan untuk membantu praktikum secara virtual, khususnya praktikum pemrograman. Dia bisa support untuk bahasa pemrograman macam-macam ya. Ada Pascal, ada C++, Java, Python dan lain sebagainya. Cukup banyak yang dapat ditampung dalam VPL ini. Nah, VPL, praktikum VPL itu ditandai ikon bergambar wanita dan komputer seperti ini. Nah, misalkan kalian tergabung dalam kelompok A, silahkan klik saja tugas 1 kelompok A. Nah, di sini halaman pertama yang kalian lihat, nanti di sini ada description dari tugasnya. Bisa dikatakan itu adalah soalnya. Nah, contoh di sini, buatlah sebuah program dengan tampilan output sebagai berikut. Selamat datang, nama bla bla bla, prodi bla bla bla, kampus bla bla bla. Jadi di sini disuruh membuat sebuah program dengan output identitas diri. Nah, menggunakan bahasa Python. Nah, bagaimana cara mengisinya? Di tab edit di sini. Nah, di sini jika kalian pertama kali mengisi tugas ini, kalian akan
Yang pertama diminta untuk membuat file baru. Nah, seperti ini caranya. Nah, misalkan saya beri nama tugas1.py. Nah, di sini adalah nama filenya, kemudian di sini adalah nama ekstensinya atau jenis filenya. Nah, karena dalam praktikum pemrograman sistem itu menggunakan bahasa pemrograman Python, ekstensi yang akan kita pakai dalam filenya nanti adalah .py. Nah, silakan nanti kalian kondisikan dengan bahasa pemrograman yang kalian kerjakan nanti dalam praktikumnya. Misalkan praktikum pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP, nantinya ekstensi yang digunakan yaitu .php. Nah, misalkan bahasa pemrograman yang digunakan nanti untuk praktikum yang lain, misalkan menggunakan C++, nanti ekstensinya yaitu .cpp. Seperti itu. Jadi ekstensinya menyesuaikan bahasa pemrograman yang digunakan. Oke, lanjut, kita klik OK saja. Kemudian di sini ada halaman editor kalian. Jadi di sini kalian tempat untuk menulis programnya itu ada di sini. Proses codingnya itu ada di sini. Kemudian di halaman sebelah kanan di sini ada description dari tugasnya tadi berupa soalnya tadi. Nah, kemudian kalian mulai mengerjakan di sini di editornya. Misalkan saya akan membuat sebuah program menampilkan identitas diri ya. Akan menggunakan bahasa Python ini. Print nama .2 Wawan Kurniawan. Kemudian di sini print prodi teknik informatika. Seperti ini saja ya. Nah, ketika kalian sudah menuliskan programnya, selanjutnya yaitu menyimpannya. Di sini ada tombol save bergambar diskette. Nah, kemudian setelah save berhasil menyimpan, langkah selanjutnya yaitu menjalankan, mengkompil dan merunnya. Nah, di sini ada tombol berikon roket, silahkan kalian klik saja. Nah, nanti di sini akan menampilkan output dari program yang kalian tuliskan. Ini ada ya, nama Wan Kurniawan, prodi teknik informatika, sesuai program yang kalian tulis di belakang ini. Misalkan itu adalah program yang berjalan lancar ya, yang penulisan source code-nya benar. Misalkan ada penulisan yang salah. Nah, seperti ini. Saya hapus tanda kurungnya tadi, saya save, kemudian saya run kembali. Nah, ketika penulisan program kalian ada yang salah dalam penyusunan sintaknya, nanti secara otomatis VPL juga akan menampilkan pesan errornya. Pesan errornya apa? Silahkan kalian pelajari, kemudian kalian perbaiki. Di sini ada tulisannya unexpected while parsing. Unexpected ya, kurang di sini. Nah, setelah kalian perbaiki, silahkan di save terlebih dahulu. Karena jika ada perubahan kemudian tidak di save, tombol roketnya atau runnya tadi tidak bisa diklik atau disable. Makanya kita save terlebih dahulu. Nah, setelah di save kita bisa menjalankannya. Tadi program sudah diperbaiki, kita run lagi. Program VPL akan menjalankan. Nah, oke. Selanjutnya, jika dalam penugasan dalam praktikum itu lebih dari satu file, menggunakan beberapa file, di sini caranya yaitu klik tombol tanda plus, sini more, kemudian di sini ada tombol new berikon kertas ya, lipatan kecil di new. Nah, sini kita akan membuat file yang kedua, misalkan 1b, tugas 1b.py. Nah, nanti di sini ada beberapa file. Silahkan kalian tuliskan lagi codingnya, kemudian kalian save.
Nah, seperti ini. Nah, ketika kalian melakukan proses save, nanti secara otomatis secara real time juga nanti dari halaman dari dosen juga akan tertera tulisan yang kalian ketik atau program yang kalian ketikkan. Seperti itu. Untuk menambahkan file lagi, klik saja. Kemudian kalau misalkan untuk menghapus file, klik saja di tab yang aktif, kemudian di sini ada tombol delete-nya. Seperti itu. Kemudian di sini di tab submission view-nya, di sini akan tertampil apa saja yang kalian tuliskan. Kalian ketik di sini ada dua file ya, tugas1.py dan tugas1p.py. Nah, jadi nanti tulisan inilah yang akan tertampil di halaman dosennya. Misalkan ternyata setelah kalian cek ada kesalahan, ada yang tulisan yang belum benar, bisa kalian edit kembali file tersebut. Seperti itu. Kemudian di submission view juga bisa di download dalam bentuk file. Silahkan klik download. Nah, nanti di sini ada zip-nya ya, zip-nya kenapa di zip, karena ada dua file. Jadi setelah kalian menulis di situ bisa kalian download. Seperti itu. Berikut tadi sedikit tutorial bagaimana cara melakukan praktikum online menggunakan e-learning STTA memanfaatkan plugin VPL atau Virtual Programming Lab. Jika ada kendala ataupun pertanyaan tentang bagaimana pelaksanaan praktikum online di e-learning STTA, silakan bisa menghubungi dosen masing-masing atau bisa menghubungi kami tim IT dari Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sugeng. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.